Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Zakil Said dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya sebagai pembawa acara pada podcast kali ini. Nah, sebelumnya pada podcast kali ini kita akan membahas materi tentang mutasi bersama narasumber dari kelas 12 IPA 4 SMA Negeri 3 Palu. Halo. Untuk para narasumber, silahkan perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Elsa. Halo, perkenalkan nama saya Nazila Revadina. Halo, perkenalkan nama saya Reski. Halo, perkenalkan nama saya Lydia Marta. Halo, perkenalkan nama saya Rahayu. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh Saudari Rahayu. Menurut Anda, mutasi itu apa sih? Dan bagaimana Anda bisa mengetahui kata mutasi tersebut? Jadi, saya itu pernah dengar tentang film. Nah, film itu judulnya X-Men. Nah, katanya di film itu ada sekumpulan mutan kayak Wolverine yang punya cakar panjang atau Storm yang kekuatannya lebih canggih katanya dari BMKG. Nah, ceritanya itu mereka semua di dalam film itu bisa punya kekuatan super karena tubuhnya mereka itu bermutasi. Mungkin teman-teman sudah tahu kalau semua itu cuma film. Tapi tahu tidak sih kalau mutasi itu sebenarnya terjadi juga di dunia nyata? Berarti kata mutasi ini bisa kita simpulkan sebagai suatu perubahan atau perpindahan gen seseorang maupun makhluk hidup yang dimana gennya ini berbeda dengan makhluk hidup pada umumnya. Gitu ya. Oh iya, kalau boleh tahu juga sejarah awal munculnya mutasi ini seperti apa ya? Jadi, asal mula manusia bisa mengerti tentang mutasi itu dimulai dari ratusan tahun lalu. Tepatnya tahun 1870. Nah, waktu itu ada satu ilmuwan yang dimana ilmuwan itu menemukan seekor domba yang kakinya lebih pendek dari domba yang lain. Terus ternyata anak-anaknya domba itu punya kelainan yang sama. Cuma, waktu itu si ilmuwan ini belum menyebut kelainan yang dia temukan itu sebagai mutasi. Nanti puluhan tahun berikutnya, tepatnya tahun 1901, istilah mutasi gen pertama kali diperkenalkan sama satu ilmuwan yang namanya Hugo de Vries. Sejak diperkenalkan sama ilmuwan Hugo, baru ilmuwan dunia mulai meneliti tentang mutasi-mutasi ini. Sampai akhirnya ada satu orang ilmuwan yang namanya Hermann Joseph Muller yang berhasil melakukan mutasi buatan pakai teknologi sinar X. Nah, mutasi ini sudah yang bisa mempengaruhi gen maupun kromosom. Kalau mutagen alami itu contohnya kayak sinar ultraviolet. Nah, yang dimana sinar UV ini kan jadi penyebab kanker. Terus kalau untuk mutagen buatan itu contohnya kayak pestisida, formalin, boraks, sinar X. Terus juga ada radiasi dari televisi atau komputer. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan tentang mutasi. Dan mungkin kalau kalian ingin tahu tentang mutasi, kalian bisa nonton film X-Men terlebih dahulu ya. Enggak kok, bercanda. Nah, langsung saja kita ajukan pertanyaan kedua kepada Saudari Reski. Pertanyaannya yaitu, apakah mutasi memiliki bermacam-macam jenis? Atau bisa dibilang mutasi ini terbagi menjadi berapa klasifikasi sih? Jadi teman-teman, ternyata bukan hanya makhluk hidup sajalah yang beragam. Tetapi mutasi juga beragam loh, sehingga dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek. Kira-kira aspek dalam klasifikasi mutasi apa saja? Dan apa saja nih jenis mutasinya? Yuk kita bahas. Mutasi dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, yaitu jenis sel, cara terjadi sifat genetik, arah mutasi, dan peran bagi mutan. Perubahan fenotip dan juga tingkatnya kita bahas satu persatu ya teman-teman. Dimulai dari klasifikasi mutasi berdasarkan jenis sel. Jadi, mutasi berdasarkan jenis sel dibagi menjadi dua jenis loh. Kenapa ya ada dua jenis gitu? Karena sel di dalam tubuh kita yang sangat banyak ini, jika dikelompokkan memang hanya ada dua jenis, yaitu sel tubuh atau somatis dan sel kelamin atau gamet-gametnya. Mutasi berdasarkan jenis sel juga ada dua, yaitu mutasi somatis yang terjadi pada sel tubuh atau somatik, dan mutasi germinal yang terjadi pada sel kelamin atau gamet.
Klasifikasi yang kedua yaitu mutasi berdasarkan cara terjadinya dibagi menjadi dua jenis. Ada mutasi alami dan juga mutasi buatan. Mutasi alami atau yang disebut juga dengan mutasi spontan adalah mutasi yang terjadi secara alami atau dengan sendirinya. Sedangkan mutasi buatan adalah mutasi yang sengaja dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan kualitas hidup. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang yang ketiga aspek pembedanya, yaitu berdasarkan sifat genetiknya. Dibagi menjadi dua juga nih. Jadi, mutasi berdasarkan sifat genetiknya dibagi menjadi mutasi dominan dan juga mutasi resesif. Nah, mutasi bukan hanya dibedakan berdasarkan jenis sel, kemudian terjadi serta sifat genetik. Ternyata mutasi juga bisa dibedakan berdasarkan arah mutasinya. Ada berapa nih? Ada dua jenis, tapi arahnya bukan ke kanan atau ke kiri, melainkan ke arah depan dan ke arah belakang. Kalau ke depan berarti maju ya teman-teman, kalau ke belakang berarti mundur. Tapi maksudnya bagaimana ya? Jadi gini teman-teman, mutasi berdasarkan arah mutasinya dibagi menjadi dua, yaitu ada mutasi maju dan juga mutasi mundur. Nah, klasifikasi tentang mutasi masih ada lagi nih, yaitu berdasarkan peranan bagi mutan dibagi menjadi dua jenis juga. Nah, ternyata mutasi ini bukan hanya menguntungkan bagi mutan, tetapi juga bisa sangat merugikan bagi mutan. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang yang ketiga aspek pembedanya, yaitu berdasarkan sifat genetiknya. Dibagi menjadi dua juga nih. Jadi, mutasi berdasarkan sifat genetiknya dibagi menjadi mutasi dominan dan juga mutasi resesif. Nah, mutasi bukan hanya dibedakan berdasarkan jenis sel kemudian terjadi serta sifat genetik. Ternyata, mutasi juga bisa dibedakan berdasarkan arah mutasinya. Ada berapa nih? Ada dua jenis, tapi arahnya bukan ke kanan atau ke kiri, melainkan ke arah depan dan arah belakang. Kalau ke depan berarti maju ya teman-teman, kalau ke belakang berarti mundur. Tapi maksudnya bagaimana ya? Jadi gini teman-teman, mutasi berdasarkan arah mutasinya dibagi menjadi dua, yaitu ada mutasi maju dan juga mutasi mundur. Nah, klasifikasi tentang mutasi masih ada lagi nih, yaitu berdasarkan peranan bagi mutan dibagi menjadi dua jenis juga. Nah, ternyata mutasi ini bukan hanya menguntungkan bagi mutan, tetapi juga bisa sangat merugikan bagi mutan. Sehingga mutasi berdasarkan peranan bagi mutan dibagi menjadi dua, yaitu mutasi yang merugikan bagi mutan dan juga mutasi yang menguntungkan bagi mutan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat mutasi seperti dua sisi mata uang, ya teman-teman. Kemudian mutasi berdasarkan perubahan fenotipnya dibagi menjadi dua juga nih. Ada mutasi makro dan juga mutasi mikro. Yang terakhir, mutasi berdasarkan tingkatnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada mutasi gen yang disebut juga dengan mutasi titik dan juga mutasi kromosom. Wah, ternyata mutasi dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek ya teman-teman. Berdasarkan jenis soalnya, dibagi menjadi mutasi somatik dan mutasi germinal. Berdasarkan cara terjadinya, mutasi dibagi menjadi mutasi alami dan mutasi buatan. Kemudian, berdasarkan sifat genetiknya, mutasi dibagi menjadi mutasi dominan dan mutasi resesif. Lalu, berdasarkan arah mutasinya, mutasi dibagi menjadi mutasi maju dan mutasi mundur. Kemudian, mutasi berdasarkan peran bagi mutan dibagi menjadi mutasi yang menguntungkan bagi mutan dan yang merugikan bagi mutan. Lalu, berdasarkan perubahan fenotip mutasi dibagi menjadi mutasi makro dan mutasi mikro. Yang terakhir, mutasi berdasarkan tingkatnya dibagi menjadi mutasi gen dan mutasi kromosom. Sekarang, kalian sudah semakin paham kan tentang klasifikasi mutasi? Oh, ya teman-teman, tentunya kalian ingat dong bahwa kanker itu salah satu disebabkan karena mutasi. Nah,
ternyata kanker ini menyebabkan perubahan pada tingkat sel. Wow, ternyata pembahasan tentang mutasi ini cukup kompleks dan rumit juga ya teman-teman. Oleh karena itu kita bahas lebih dalam lagi ya. Untuk pertanyaan kali ini kita akan membahas tentang sisi buruk mutasi atau bisa disebut juga sebagai kelainan yang disebabkan oleh mutasi. Yang dimana pertanyaan ini akan dijawab oleh saudari Elsa. Pertanyaannya yaitu, apa saja kelainan yang terjadi pada manusia dan juga tumbuhan? Kepada saudari Elsa, dipersilakan. Tentunya ada. Kelainan pada manusia dapat terjadi akibat adanya mutasi gen dan mutasi kromosom. Nah, pada mutasi gen sendiri, ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh mutasi gen, seperti kanker, tumor, dan anemia sel sabit atau sickle cell anemia. Penyakit anemia sel sabit ditandai dengan sel darah merah berbentuk sabit karena terjadi pergantian satu basa nitrogen sehingga menghasilkan asam amino jenis lain yang mengakibatkan susunan rantai polipeptida pada hemoglobin menjadi abnormal. Nah, penyakit ini bersifat menurun. Kenapa saya katakan menurun? Karena penyakit anemia sel sabit terjadi karena mutasi gen yang turun-temurun dari kedua orang tua. Nah, untuk penyakit ini bisa muncul. Keduanya harus memiliki kelainan genetik tersebut. Pewarisan genetik ini bernama autosomal resesif. Nah, apabila anak hanya mewarisi salah satu mutasi gen atau hanya salah satu dari kedua orang tua, kondisi ini tidak akan terjadi. Tetapi anak akan memilih sifat pembawa atau carrier mutasi dari gen penyebab anemia jenis ini dan bisa mewarisi kondisi tersebut kepada keturunan berikutnya. Meski begitu, anak akan memiliki sifat pembawa atau carrier mutasi dari gen penyebab anemia jenis ini dan bisa mewarisi kondisi tersebut kepada keturunan berikutnya. Nah, untuk kelainan pada manusia yang disebabkan oleh mutasi kromosom sendiri sangat jelas ada. Ada beberapa kelainan pada manusia yang disebabkan oleh adanya kromosom, seperti ada sindrom Down, sindrom Klinefelter, sindrom Turner, sindrom Jacob, dan ada juga sindrom Patau, sindrom Edwards, dan yang terakhir itu ada sindrom metafemel. Jadi, untuk kelainan pada tumbuhan akibat mutasi itu sendiri tentunya ada. Nah, kita bisa ambil dari salah satu contohnya yaitu adanya pembentukan buah tanpa biji. Nah, adanya buah tanpa biji menguntungkan bagi manusia, tetapi merugikan bagi tumbuhan karena biji merupakan alat perkembangbiakan generatif tumbuhan. Nah, itulah sisi buruk mutasi ya teman-teman. Kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Karena kita sudah mengetahui sisi buruk dari mutasi, sekarang kita akan ke sisi baik atau dampak positifnya nih teman-teman. Jadi pertanyaan ini akan dijawab oleh saudari Lydia. Pertanyaannya yaitu, apa sih dampak positif dari implikasi mutasi dalam kehidupan manusia? Dampak positifnya mutasi bagi manusia sendiri itu jelas ada teman-teman. Dampak positifnya itu tentang implikasi mutasi dalam kehidupan. Kita bisa buat tumbuhan polipeloid yang sifatnya unggul. Contohnya itu kayak semangka tanpa biji. Terus mutasi itu banyak dimanfaatkan khususnya di bidang pertanian dan kesehatan. Yang pertama, bidang pertanian. Jadi, di bidang pertanian sendiri, dampak mutasi itu menguntungkan. Salah satunya polipeloid pada tanaman. Jadi, polipeloid pada tanaman itu bisa menghasilkan buah yang besar. Terus buahnya juga tidak berbiji. Karena itu, nilai jual buahnya juga jadi tinggi. Pada polipeloid, mutagen yang sering digunakan yaitu kolkisin, digotosin, dan sinar radioaktif. Contoh dampak positif mutasi di bidang pertanian yang pertama yaitu penggunaan kolkisin pada semangka tanpa biji. Pada budidaya semangka tanpa biji, pemberian kolkisin pada tunas dan perendaman biji semangka ke dalam kolkisin dapat mencegah terbentuknya benang-benang spindel
selama terjadinya pembelahan mitosis. Tanpa benang spindel, kromatid tidak dapat dipisahkan, karena akibatnya terjadi pelipat gandaan jumlah kromosom. Misalnya 3N atau triploid yang merupakan bibit semangka tanpa biji. Dan juga dampak positif mutasi di bidang pertanian yang kedua, yaitu pada penggunaan radiasi sinar gamma pada sorghum. Pada tanaman sorghum memiliki kelebihan dibanding tanaman pangan lainnya, yaitu produksi dan kandungan nutrisinya tinggi, serta tahan terhadap kekeringan. Berdasarkan kelebihan tersebut, Badan Tenaga Nuklir Nasional mengembangkan tanaman sorghum dengan cara radiasi sinar gamma untuk memperoleh tanaman unggul. Bukan cuma di bidang pertanian saja manfaat mutasi, ada juga di bidang kesehatan. Nah, kalau di bidang kesehatan, salah satu implikasi mutasi adalah penggunaan sinar radioaktif atau radioterapi pada pengobatan kanker. Radioterapi itu metode pengobatan kanker yang saat ini digunakan dalam bidang kedokteran, selain pembedahan dan kemoterapi. Pengobatan ini juga menggunakan radiasi sinar X dan sinar gamma. Pada prinsipnya, apabila berkas sinar radioaktif dipaparkan ke jaringan, akan terjadi ionisasi molekul air dalam sel. Ionisasi molekul air ini bisa mengakibatkan terbentuknya radikal bebas di dalam sel, sehingga sel tersebut bisa mati. Terus, lintas sinar radioaktif juga bisa menimbulkan kerusakan akibat terjadinya DNA yang bisa diikuti dengan kematian sel. Makanya itu kenapa sinar radioaktif dapat membunuh sel kanker. Jadi itulah penjelasan tentang implikasi mutasi dalam kehidupan atau dampak positifnya bagi kehidupan. Wah, gak kerasa ya teman-teman, waktu udah berlalu, tetapi masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Nah, pertanyaan terakhir ini kita akan ajukan kepada saudari Nazila. Untuk pertanyaannya adalah, boleh tolong berikan peristiwa apa yang pernah terjadi yang disebabkan oleh mutasi, yang dimana peristiwa ini sangat terkenal di seluruh dunia. Jadi, salah satu peristiwa mutasi ini sudah pernah kita alami sebelumnya, teman-teman. Seperti yang sudah kita tahu, kita sudah lepas sama yang namanya pandemi selama beberapa tahun belakangan. Nah, kalian tahu tidak, pada saat lagi marak-maraknya COVID-19 waktu itu, muncul varian baru yang bernama SARS-CoV-2. Kenapa varian tersebut muncul? Sama seperti manusia yang terus berevolusi mengikuti zaman, virus juga bisa bermutasi agar mereka terus hidup. Jadi, mutasi virus termasuk virus corona bukan hal yang baru atau sudah tidak terduga lagi. Virus terbagi atas dua, yaitu virus DNA dan virus RNA. Sialnya, virus SARS-CoV-2 ini termasuk virus RNA yang secara alami memang lebih mudah untuk bermutasi. Virus hanya bisa berkembang kalau berhasil masuk ke dalam sel makhluk hidup sebagai inangnya, karena si virus tidak punya perlengkapan untuk bereproduksi sendiri. Jadi, pada saat mutasi, virus akan melakukan adaptasi dan merubah materi genetiknya. Mutasi bisa saja terjadi karena banyak sekali faktor pendukungnya. Bisa saja karena genetik, ras, perbedaan geografis, dan lain-lain. Jadi, semakin banyak orang terinfeksi, artinya semakin banyak virus yang beredar. Semakin banyak virus, artinya dia semakin banyak bereplikasi di dalam tubuh manusia dan berpotensi untuk bermutasi. Ya teman-teman, podcast kita kali ini sampai sini dulu ya, karena pembahasan kita juga sudah selesai nih. Tetapi jangan khawatir, kita akan buat podcast lagi kalau ada materi baru atau pembahasan baru. Jadi jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Bye-bye!